Perkenalkan, nama saya Salman Hasan Albana. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Jurusan Pendidikan Matematika. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Asep Andi Rahman selaku dosen mata kuliah tersebut. Jadi saya saat ini sedang berada di Masjid Besar Cipaganti, yang mana dulu bernama Masjid Raya Cipaganti. Dan saya di sini juga akan menjelaskan terkait sejarah berdirinya Masjid Raya Cipaganti. Masjid Raya Cipaganti ini batu pertama sebelum terbentuknya masjid ini yakni diletakkan oleh Raden Tumenggung Hasan Sumadipraja, yakni Bupati Bandung pada saat itu, yang didampingi oleh Raden R.G. Wirijadinata, yakni selaku Bupati Bandung. Kemudian yang kedua yakni Raden Haji Abdul Qadir sebagai HOPD Pangkulu Bandung. Masjid Agung Cipaganti ini yakni Masjid Agung yang bernuansakan Eropa campur Jawa. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena pembangunan Masjid Agung Cipaganti ini ada campur tangan ataupun yang direncanakan oleh Profesor C.P. Kemal Shoemaker, yakni merupakan arsitek kebangsaan Belanda sekaligus arsitek pembuat Masjid Agung Raya Cipaganti. Beliau juga merupakan profesor di Teknik Bandung, yakni kalau disebut yakni Institut Teknologi Bandung, kampus Institut Teknologi Bandung. Karena kebangsaan beliau yang dari Eropa, maka masjid ini bisa dilihat dari warna dan dari batu-batu pilar yang menggunakan keramik itu adalah dari nuansa arsitek atau budaya dari bangsa barat, yakni Eropa. Akan tapi kita harus mengingat dari bahwasannya Masjid Besar Cipaganti ini terdapat seseorang yang sangat berjasa, yakni P.A. Urson, Bapak P.A. Urson, yaitu seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun Masjid Besar Cipaganti ini. Nah, pada saat awal itu dia ingin membuat Masjid Besar Cipaganti ini dengan tujuan agar ia dapat memberikan fasilitas beribadat kepada para karyawannya, karena beliau adalah pengusaha terkenal di Bandung yang berasal dari Italia. Dia ingin memfasilitasi karyawannya untuk dapat beribadat, yakni dia orang Muslim untuk dapat beribadat karyawannya dengan membangun masjid ini. Akan tetapi masjid ini dibangun di kawasan bangsa Eropa dan bangsawan pribumi. Maka dari itu P.A. Urson mewakafkan tanahnya karena letaknya strategis dari pemukiman bangsa Eropa dan pribumi. Nah, beliau didukung juga oleh istrinya, yakni Perti, agar terwujudnya Masjid Besar Cipaganti ini. Dan kalian juga tahu nggak fun fact dari Masjid Besar Cipaganti ini? Bahwasannya Masjid Besar Cipaganti ini dulu sering dikunjungi oleh presiden pertama kita, yakni Bapak Insinyur Soekarno-Hatta, yang mana dia pada sebelum kemerdekaan dia menggunakan Masjid Besar Cipaganti ini sebagai markas ataupun sebagai tempat berkumpulnya untuk tujuan kemerdekaan Indonesia pada saat di Bandung. Nah, dan tidak hanya oleh Bapak Insinyur Soekarno-Hatta saja, Masjid Besar Cipaganti ini sering digunakan oleh para pembela Indonesia Merdeka, yakni para pasukan PETA, yang mana sebagai markas besarnya di Bandung untuk melakukan revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah,
Dan tidak hanya itu saja, Masjid Besar Cipaganti ini sering dikunjungi oleh beberapa wisatawan dari Malaysia, termasuk Eropa, karena ciri khas dari Masjid Besar Cipaganti tersebut, dan sering dijadikan tempat oleh para mahasiswa karena tempatnya yang strategis di pemukiman warga dan sekitar-sekitaran kampus. Mungkin segitu saja dari pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah kaprah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.